Abad yang silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memprediksi suatu kondisi yang akan terjadi pada umatnya, seperti dalam sabdanya, akan datang kepada manusia suatu masa, pada waktu seseorang tidak lagi menghiraukan sesuatu yang diraihnya, apakah dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hanya orang yang memiliki indera yang tidak normal yang mengingkari kebenaran prediksi Rasulullah di zaman sekarang ini. Zaman di mana kejahatan untuk memperoleh rezeki dilengkapi dengan berbagai ilmu dan perangkat teknologi canggih. Ada yang berusaha mencari rezeki dengan cara penipuan via pesan singkat atau SMS. Ada yang profesi utamanya adalah penipuan via bisnis online. Ada juga yang dengan kepandaiannya mampu membobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Dan yang tidak asing lagi di negeri kita adalah modus pencurian kelas kakap yang dilakukan oleh oknum elit dengan hasil wah bernama korupsi. Hadis di atas menggambarkan potret manusia materialis, manusia yang hanya berorientasi kepada hasil dengan menghiraukan proses untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya. Mereka adalah tipe manusia yang boleh jadi bersyahadat tetapi tidak meyakini bahwa segala amal perbuatan dan usahanya akan dihisab di hari akhirat kelak, hari di mana semua rahasia di dunia akan terungkap secara transparan. Firman Allah Azza wa Jalla, pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Quran Surat At-Tariq ayat 9-10. Memang harus diakui bahwa mencari rizki dengan tujuan untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anak adalah merupakan kewajiban suami, sekaligus ladang ibadah sosial untuk menuai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk mencapai nilai ibadah itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu: pertama, diniatkan karena mematuhi perintah Allah sebagai suami. Yang kedua, memperhatikan metode atau cara memperoleh rizki itu. Harus dipastikan dari cara yang halal. Dan jika ragu akan halal haramnya, maka metode itu harus dihentikan terlebih dahulu dan bertanya kepada ahli yang mengetahui hukum halal haram. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan hasil usaha tersebut atau rezeki tersebut pada jalan-jalan yang Allah ridhoi, seperti memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga, berpartisipasi membangun masjid, berinfak, menunaikan haji atau umroh, bersedekah atau mengeluarkan zakatnya jika nisab dan haulnya telah memenuhi syarat. Jika ketiga syarat itu terpenuhi, maka rezeki yang diusahakan insya Allah akan mendatangkan berkah pada pribadi dan anggota keluarga. Mungkin hasil usahanya tidak terlalu banyak, namun pengaruh rezeki yang halal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan keluarga yang hakiki. Anak-anak tumbuh menjadi generasi yang soleh, cerdas, terampil, kuat, berbakti pada orang tua, dan menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap Islam, umat, bangsa, dan negaranya. Perhatikan, apakah rahasia di balik kejeniusan Imam Bukhari rahimahullah yang pernah menghafalkan 15.000 hadis disertai keterangannya di hadapan teman-teman belajarnya untuk menjawab keraguan bahwa beliau tidak punya perhatian dan tidak serius terhadap pelajaran? Karena Imam Bukhari ketika hadir dalam halaqah ilmu tidak membawa alat tulis menulis. Ternyata salah satu rahasia kejeniusan itu adalah karena ayahnya tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya dari sumber-sumber yang syubhat atau meragukan status halal haramnya sekalipun. Bukan hanya dari sumber yang haram, tapi dari sumber rezeki yang masih meragukan apakah haram atau halal. Dengan kata lain, masih ada kemungkinan halalnya. Sebaliknya, nafkah yang diperoleh dari rezeki yang haram akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan dan pembinaan keluarga.
sehingga upaya menghadirkan syurga atau kebahagiaan yang hakiki dalam keluarga akan menjadi sesuatu yang mustahil dan hanya menjadi angan-angan belaka. Di antara pengaruh yang ditimbulkan oleh rezeki yang haram, haram zatnya dan atau haram sumbernya adalah sebagai berikut. Pertama, menjadi penghalang terkabulnya doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidaklah akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang telah Ia tujukan kepada Rasul. Allah berfirman, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah pun berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki-rizki yang baik yang telah kami karuniakan kepadamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang lelaki yang bersafar jauh hingga penampilannya menjadi kusut, lalu ia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rob, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dahulu ia diberi makan dari makanan yang haram, maka mana mungkin permohonannya dikabulkan?" Riwayat Muslim, At-Tirmizi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut penjelasan para ulama, sekalipun lelaki di atas mengumpulkan beberapa sebab mustajabnya doa, yaitu safar, mengangkat tangan ke langit, menggunakan asma Allah, dan dalam keadaan yang sulit, namun karena bertemu dengan penghalang doa atau rezeki yang haram, maka doanya tidak terkabul. Salah satu nikmat agung seorang mukmin adalah pengabulan doa. Termasuk keutamaan orang tua terhadap anaknya adalah doanya mustajab. Namun apalah artinya? Sebab-sebab mustajab itu ada jika dinodai oleh sang penghalang doa, yaitu rezeki yang haram. Untuk meraih keluarga sakinah dan generasi yang menyejukkan mata, Allah menyiapkan doanya. Namun apalah artinya doa jika kembali bertemu dengan sang penghalang doa, yaitu rezeki yang haram? Wal-iyazubillah. Kedua, rezeki yang haram akan menghilangkan berkah. Kata berkah dari sisi bahasa berarti az-ziyadah, yang artinya bertambah, dan an-nama, yang artinya tumbuh kembang. Menurut Imam Al-Baghawi rahimahullah, yang dimaksud dengan berkah adalah tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Maka di dalam Islam, rezeki yang diinginkan adalah rezeki yang bertambah dan mengandung kebaikan di dalamnya. Jika rezeki yang diperoleh mengantarkan kita ringan dan tekun beribadah, ringan berbuat amal-amal kebaikan, ucapan dan perilaku kita menyenangkan orang lain, maka itulah tanda-tanda rezeki yang berkah. Berkah dari suatu rezeki tidak ditentukan oleh jumlahnya yang banyak. Realitas menunjukkan bahwa ada keluarga yang bergelimang dengan harta, wajah cantik, tampan, tetapi keluarga tersebut hancur berantakan. Suami istri pisah karena masing-masing berselingkuh. Anak-anaknya terlibat berbagai masalah sosial. Ada yang terlibat geng motor, ada yang pelaku sodomi, ada yang penipu ulung. Ini hanyalah sekelumit contoh keluarga yang kehilangan berkah, kehilangan nilai-nilai kebaikan, kehilangan ketenangan, dan pada akhirnya kehilangan kebahagiaan karena rezeki mereka tidak berkah. Akibat dirampas oleh sesuatu yang haram dari rezeki itu, bisa zatnya, bisa sumbernya, atau bisa kedua-duanya. Semoga Allah melimpahkan keluarga kita rezeki yang halal dan berkah, dan melindungi keluarga kita dari rezeki yang haram dan tidak berkah. Amin ya Rabbal Alamin.